Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas ya dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu, sol sandal dan sol sepatu ya. Dan di kesempatan video kali ini spesial banget karena saya mau mengganti sepatu Nike AF1 atau Nike Air Force One ya. Dan ini sepatunya, ini sepatu Nike Air Force One nih. Nike Air Force One AF1 ya, ada tulisannya nih. Ini mau saya ganti solnya ya. Lah, alasan karena kenapa kok diganti solnya karena nih solnya sudah seperti ini tuh. Pada bolong-bolong ya, tuh ya, pada bolong-bolong. Nah, ini harus diganti ya. Untuk pergantiannya mari kita simak saja ya bersama di meja pengerjaan. Ini dia sepatunya. Langkah awal itu karena biasanya ya Air Jordan sama Air Force One itu ada jahitannya dari pabrikan. Nah, ini sol-solan ini dari sananya dari pabrikannya ya. Jadi kita harus membongkar ini dulu, membongkar sol yang lamanya dulu ya. Nah, ini harus dibongkar. Untuk membongkarnya kita bisa pakai obeng seperti ini atau bisa pakai jarum ya. Kalau obeng susah, kita bisa pakai jarum ya, jarum yang lurus, yang lancip saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan gunting. Nah, potong. Sudah ya, seperti itu saja ya cara membongkarnya simple. Nah, seperti ini, potong atau biarkan juga nggak apa-apa. Nah, untuk membongkar ini setelah jahitannya lepas ya, kita bisa bongkar ini solnya memakai aseton. Aseton itu apa? Aseton itu cairan yang biasa digunakan untuk kebiasaannya ya, gunakan untuk membersihkan itu pewarna kuku ya. Ini jadi ini nanti dibongkar pakai aseton lah. Ini ya masih kuat ya. Ini kalau kita beri aseton ya. Ini sebenarnya masih kuat ya, terlihat banget kuat. Tapi ketika ini aseton saya tinggal dikit ya. Saya tutorialkan aja, bentar saja. Ini kalau ini masih kuat ya, tuh kan lihat tuh, kuat banget tuh ya. Ini kuat. Ini kalau diberi aseton seperti ini, kekuatannya akan berkurang. Bahkan kita tarik pakai tangan seperti ini dia akan lepas. Jari kita akan bisa masuk ke sini ya. Padahal tadinya tuh kuat banget ya. Ini kalau sudah diberi aseton ya, jari kita bisa masuk ke bagian dalam ini ya. Ya, nih jari kita sudah bisa masuk ya. Tuh ya, langsung bisa lemnya tuh. Nah, tuh ya, langsung bisa sedikit terlepas tuh kan bisa lihat. Nah, ya. Jadi nanti setelah ini diberesi semua ya, di benang-benangnya ini, kita beri aseton agar lepas. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya fokus di sol yang sudah saya bongkar ya. Ini saya mau di sol yang sudah saya bongkar. Pengen tahu kan isinya apa saja? Nah ini ya yang satunya. Ini jadi kanan dan kiri ya. Ini bagian kanan, ini bagian kiri dan yang kiri sudah saya bongkar ya. Ini sudah pakai aseton, jahitannya sudah lepas lah. Ini sudah terbongkar dan pembongkarannya itu hanya segini ya. Ini nggak sampai bawah ya. Jadi dia bawahnya itu ada teksonnya seperti ini. Nah ini ya. Lah ternyata di bagian dalamnya itu ya kan harus tahu ini penting. Ini ada lembarannya ya. Ini kalau apa tuh namanya ya? Pokoknya ada lembarannya seperti ini ya. Ada spons ya. Ini bahan spon ya, bahan bahan spon mirip pilon ya. Nah, ini ditaruh di sini ya, ditaruh di ini kalau kayak segini langsung dipasang tuh lucu ya. Nah, dia tenggelam ya, lucu dia. Lucu banget ya tenggelam. Makanya harus dipasang seperti ini, pasang dulu. Lah ini jangan dibuang nih kalau ganti nih. Hati-hati ya. Bagian ini harus hati-hati ya. Bagian insol ini, bagian sol ini, sol dalam ya. Ini harus hati-hati. Oke ya, lihat ya ini dalamnya ini harus jangan sampai kita
jangan sampai kita buang ya. Dan ini lihat di bagian dalamnya ini sudah tidak terpakai, dan ini ternyata merek tipenya KS014 ya. Ini dengan nomor berapa nih? Nggak ada nomornya ternyata ya. Dan untuk penggantiannya ini ya seperti ini ya solnya ya. Untuk gantinya memakai apa? Saya untuk gantinya itu, maaf ya saya agak pilek. Nah, ini cuacanya memang ekstrim sekarang. Dan ini ya. Nah, ini untuk sol gantiannya seperti ini kan bisa lihat ya. Ini karena baru ya, ya lebih ngejreng ya, lebih hitamnya lebih ngejreng. Ini ada tulisannya Nike, dan di sini ada tulisannya air juga. Ini ada tulisannya air ya. Dan ini juga ada tulisannya air ya, sama ya. Dan ini solnya seperti ini ya. Kan bisa lihat sendiri nih. Tuh dia. Belakangnya juga motif ada lingkarannya sama. Bagian sini ada lingkarannya seperti ini sama ya. Oke ya, dan jadi ini yang buat untuk mengganti ya. Jadi saya pakai ini untuk menggantikannya nanti ya. Dan ini langkah berikutnya adalah, aduh pilek nih saya. Langkah berikutnya adalah saya harus mengkasarkan ya, membuat kasar ini. Ini dibuat kasar seperti ini. Ini bahannya apa sih namanya? Ini bahannya kayak karet apa bukan ya? Oh, ini bahannya TPR ya. TPR ini dia. Ini bahannya TPR ya, tapi karet apa TPR sini? Masuknya dia TPR ya, bukan karet. Tapi ini karet sih. Karet ini dia. Karet. Ini bahannya karet ya. Nah, kita nanti pakai primer karet. Nah, ini ya. Dikasarkan seperti ini. Kalau sudah, kita bisa pakai primer karet ya. Primer karet. Mana primer karet? Aduh, primer karet saya tinggal dikit ya. Hati-hati nih kalau tinggal dikit seperti ini. Nah, ini sebelum di primer kita ukur dulu ya. Diukur bisa pakai ballpoint perak, bisa pakai ballpoint biasa. Ini saya pakai ballpoint biasa ya. Ini diukur dulu ya, seperti ini. Kita ukur ya, biar nanti ketika kita mengelem itu ada ukurannya seperti itu, enak seperti ini. Nah, kita ukur dulu ya. Lah ukuran lama ini pakai ukuran lama ya, nggak usah kita ukur sampingnya, ini pakai ukuran lama saja. Sudah ada bekas-bekasnya. Nah, kita langsung saja ya pakai primer karet. Pakai primer karet ya. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kita pakai primer karet ya. Nah, ini oles-olesan di primer ini ya. Oles-oleskan saja ya. Merata. Bang, itu bagian bawah perlu dikasih primer, nggak usah samping saja ya. Bawahnya nggak usah. Samping saja ya. Bawah nggak usah, ingat. Santai ya. Ini anggap saja mainan ya. Bukan kerja. Anggap saja kita lagi ya main-mainan ya. Kalau kita anggap ini kerja ya kita akan terbebani. Santai saja. Anggap pekerjaan itu sebagai permainan. Ya, maaf saya pilek ya. Nah, ini kalau sudah di primer, pinggirkan. Nah, terus langkah selanjutnya kita harus memprimer bagian itu juga ya. Bagian uppernya harus kita primer juga lah di sini. Kalau upper ya harus pakai primer upper ya. Nah, ini primer upper.
nggak usah banyak-banyak juga. Langsung kita aplikasikan ya. Bang, itu lemnya perlu dibongkar nggak sih sebenarnya? Lemnya ini tuh sebenarnya ya perlu dibongkar sih sebenarnya. Tapi nggak dibongkar juga nggak apa-apa. Bang, itu langsung nggak pakai primer bisa nggak? Bisa juga sih, karena ini juga apa ya? Udah di primer dari sananya pasti. Ini cuman biar menambah lebih kuat aja kalau saya. Bang, itu bawahnya perlu di ini ya, yang bagian putih perlu di primer nggak? Nggak usah. Kalau bagian putih ini nggak usah di primer. Ini nunggu kering berapa menit bang untuk primer? Primer itu nunggu kering sekitar 20 menit sampai 15 sampai 20 menit ya. Itu udah kering. Cepet kering mah kalau primer itu. Kalau nggak punya hot air gun atau pemanas bisa pakai kompor ya. Pokoknya apa saja yang panas, korek api juga bisa ya. Sembarang. Ya, ini sudah selesai. Tinggal kita nunggu kering aja ya. Oke, dan ini sudah kering ya permukaannya, kita bisa panasi dulu ya biar lebih kuat lagi karakter primernya ya. Primernya dipanasi ya biar karakternya itu lebih menguat. Uppernya juga sama ya, harus dipanasi juga biar karakternya ini makin kuat ya. Makin menjadi-jadi nanti ya. Makin kuat, makin kenceng nanti ya hasilnya. Oke ya, ini sudah saya pakai kan primer. Nah, langkah selanjutnya kita lem pakai lem utama ya. Di sini saya pakai lem Greco ya. Untuk lem utama saya pakai lem Greco 505H. Tapi sudah saya oper-oper kecil-kecil seperti ini ya, segini ya. Sudah mantap nih. Ya, langsung kita aplikasikan di solnya ya. Ini bawahnya nggak usah dilem ya. Bawahnya nggak usah dilem. Sebenarnya ini juga nggak perlu dilem sampai bawah sih. Karena bawahnya nanti akan dipasang itu. Yang perlu lem karakter kuat itu nih yang pinggir-pinggirnya nih ya. Karena nanti yang pinggirnya itu yang harus menempel sempurna ya. Oke ya, kalau sudah kering maksimal seperti ini kita bisa langsung ya, langsung masukkan itu ya, langsung ya, langsung kita beri lem ya, beri lem di bagian uppernya juga ya. Nah, kalau solnya kita sudah beri lem ya, untuk solnya ini sudah kita beri lem, tinggal uppernya ini harus kita lem juga ya. Jadi tidak hanya solnya ya, uppernya juga harus kita kasih lem ya. Jadi kalau ini lemnya double ya, jadi kedua sisinya itu diberi lem ya. Dan maaf saya pakai tangan ya, kemarin-kemarin juga banyak yang
mensarankan saya memakai apa ya, kayak sikat, kayak pakai kuas. Kuas saya ada ya, tapi itu kayak saya sudah terbiasa aja ya. Atau kenapa pakai tangan kok lebih nyaman ya. Cuman repotnya itu di belakang nanti saya harus cuci tangan tuh lebih intens ya nyucinya tuh ya. Karena tangan-tangan saya tuh kan bekas lem ya, ada bekas lemnya. Jadi saya harus cuci benar-benar bersih. Untuk ini bagian bawahnya nggak usah di itu ya, nggak usah dilem, samping saja. Oke, ini kita tunggu saja ya, 15 menit atau 20 menit biar kering ya. Sembari menunggu kita bisa masukkan bagian ini ya, bagian tengahnya yang tadi ya. Nah ini dia, kita masukkan saja langsung ya, nggak apa-apa ini, aman dimasukkan saja langsung ya. Tapi ini juga sudah kering ya, jadi aman ketika memasukkan. Kalau belum kering ya jangan ya, jangan dimasukkan. Belum kering nanti nempel takutnya dia. Ini aman sudah kering ya, bisa kita masukkan. Ya sudah masuk dan sudah termasuk ya. Ini sudah masuk dan sudah termasuk. Ini sembari menunggu lemnya kering. Sudah rata, mantap. Oke, dan ini sudah kering ya. Ini ditempel tangan aja sudah kering. Di sini juga sudah kering. Waktunya kita menempelkan ya. Lah ini yang waktu yang krusial itu menempelkan ya. Jadi kita harus hati-hati sekali ya dalam menempelkan. Kita panasi dulu ya agar lemnya sedikit meleleh ya, biar bisa ditempelkan ya. Agar meleleh, agar bisa ditempelkan ya. Sudah meleleh lemnya. Langsung kita tempelkan ya. Tempelkan kita dari depan ya. Ini sudah ada garisnya. Tinggal sesuaikan saja sama garis lamanya ya. Sudah ada garisnya nih, enak dan gampang. Ini tinggal tempelkan bagian yang belakang, ini juga sudah ada garisnya ya. Sudah saya garis tadi. Jadi baik di depan maupun di belakang sudah saya garis sehingga menempelkannya itu menjadi mudah ya. Bagian samping hati-hati, belum pas ini.
Oke ya, dan hasilnya ini saya press lagi ya, bentar. Belum. Bentar lagi, sedikit lagi. Depan saya press dulu ya, baru saya akan spill hasilnya. Nah, ini sudah ya. Saya spill hasilnya. Tuh, hasilnya menjadi seperti ini ya. Jadi baru lagi ya sepatu Nike Airnya itu ya. Baru lagi, dan ini lemnya benar-benar merekat ya, kan bisa lihat tuh ya. Merekat ya. Ini tinggal nunggu kering. Ini kalau sudah kering lemnya merekat bagus banget ya, karena ini belum kering ya. Ya jadi seperti ini ya, belum bisa kuat-kuat banget ya. Jadi nunggu kering biar lemnya bisa merekat kuat banget lagi ya. Oke, Nike Air sudah jadi lagi, belakangnya tidak bolong-bolong seperti tadi lagi ya, dan ini bisa langsung dipakai ya. Jadi Nike Air ini bisa langsung dipakai ya. Tapi ini perlu dijahit ya, perlu dijahit dulu ya, biar biar sesuai originalnya ya. Jadi originalnya itu ada jahitannya nih, nanti dijahit biar sesuai originalnya. Oke ya kawan-kawan, jadi itu yang saya share mengenai ganti sol sepatu Nike Air Force One ya. Dan hasilnya keren, mantap ya. Ini juga sudah kuat ya. Ini kalau di tes lemnya kuat karena saya pakai primer upper, primer outsole, kayak pakai lem Greco. Ini juga sudah kuat. Pokoknya kalau kalian nggak percaya, jangan minta saya tes ya. Silakan tes sendiri aja, beli lemnya, beli primernya ya, lalu tempelkan seperti ini, pasti akan kuat banget ya. Kuat, mantap, dan bisa dipakai lagi. Oke, saya Iris, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.